Di tengah perdebatan sejarah Indonesia, sering muncul satu kalimat yang terdengar sederhana, namun menyesatkan. Jangan lupa, Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 itu ditandatangani oleh Soekarno. Secara administratif, itu benar. Tanggal tercatat 10 Januari 1967. Namanya juga jelas tertera, Presiden Soekarno. Namun sejarah tak pernah hidup hanya di atas kertas. Januari 1967, Soekarno bukan lagi pemimpin yang dengan lantang berteriak, Go to hell with your eye. Waktu telah berubah. Pasca tragedi 1965 dan keluarnya Super Semar tahun 1966, kekuasaan nyata telah berpindah tangan. Soekarno masih presiden, tetapi tanpa kendali. Istana Merdeka tak lagi menjadi pusat kuasa, melainkan sangkar emas, megah, namun membatasi. Kekuasaan real berada di tangan Letnan Jenderal Soeharto. Kabinet Dwikora yang setia pada Soekarno dibubarkan, digantikan dengan Kabinet Ampera, diisi oleh figur angkatan darat dan teknokrat dengan arah ekonomi baru. Di tengah situasi inilah sebuah undang-undang disodorkan ke meja presiden, Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Namun satu hal penting yang sering dilupakan, undang-undang itu bukan gagasan Soekarno. Ia dirancang oleh tim ekonomi baru, Widjoyo, Niti Sasro, dan rekan-rekannya. Mereka membawa konsep ekonomi pasar bebas hasil perjumpaannya dengan Barat. Sebuah pendekatan yang selama ini justru dilawan oleh Soekarno. Ironi sejarah pun tak terelakkan. Seorang Marhainis sejati, pejuang anti neokolonisme, kini tercatat menandatangani undang-undang yang membuka pintu lebar bagi modal asing. Secara ideologis itu mustahil terjadi tanpa paksaan. Tanda tangan Soekarno bukanlah tanda persetujuan, ia adalah tanda kekalahan politik. Para sejarawan menyebut proses ini sebagai creeping coup, kudeta yang berjalan perlahan, rapi, dan ilegal. Soekarno berada di persimpangan tanpa pilihan. Menolak tanda tangan berarti mempercepat kehancuran. Menandatangani berarti mengkhianati prinsip hidupnya sendiri. Ia menandatangani sebagai presiden tanpa kuasa. 2 bulan kemudian, Maret 1967, mandat Soekarno dicabut oleh MPRS. Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Tanda tangan itu menjadi salah satu bab terakhir dari kekuasaan Soekarno. Maka ketika ada yang berkata Undang-Undang Penanaman Modal Asing ditandatangani Soekarno, jawabannya sederhana namun jujur, benar. Namun itu adalah tanda tangan seorang sandera, bukan tanda tangan seorang penguasa. Sejarah tak bisa dibaca dari tanggal pengesahan semata. Soekarno mungkin memegang pena, tetapi tangan yang menggerakkan adalah rezim yang lahir. Pintu kekayaan alam Indonesia bukan dibuka oleh Soekarno. Ia dipaksa menyerahkan kuncinya sebelum dikeluarkan dari rumah yang ia bangun sendiri.